Selamat datang di seri internal audit, strategi profesionalisme dalam lingkungan audit yang menantang. Dalam dunia bisnis yang terus berkembang dan penuh tantangan, peran seorang auditor internal menjadi semakin krusial. Mari kita mulai perjalanan ini dengan memahami bagaimana profesionalisme dan ketangkasan dalam audit dapat membawa dampak positif bagi keberhasilan jangka panjang organisasi. Profesionalisme adalah dasar dari setiap tindakan dan keputusan auditor yang bertujuan untuk menjaga kredibilitas serta integritas dalam menghadapi berbagai tantangan audit. Kita akan membahas bagaimana auditor dapat tetap menjaga etika dan standar profesional meskipun dihadapkan dengan berbagai kendala, sambil tetap menekankan pentingnya menerapkan solusi yang seimbang. Kita juga akan mempelajari bagaimana waktu dan konteks yang tepat dapat mempengaruhi hasil dan efektivitas audit, bagaimana auditor tetap fokus pada peningkatan nilai tambah bagi organisasi sambil menunjukkan kesabaran dan fleksibilitas dalam menangani perubahan dan tantangan. Akhirnya, kita akan merangkum semua poin yang telah dibahas dan memberikan penekanan pada implementasi strategi yang dibahas untuk menghadapi tantangan dalam audit dengan profesionalisme yang lebih baik. Profesionalisme di tengah kendala. Dalam audit, kendala selalu ada, baik dalam bentuk tekanan waktu, sumber daya yang terbatas, maupun resistensi dari auditi. Auditor harus mampu menavigasi tantangan ini tanpa mengorbankan kualitas atau integritas dari audit. Pentingnya profesionalisme adalah inti dari setiap langkah auditor. Auditor yang profesional mampu menghadapi kendala tanpa kehilangan arah dan tetap menjaga reputasi pribadi maupun organisasi. Contohnya, dalam situasi di mana auditor harus menyelidiki potensi penipuan, sikap profesional mengharuskan auditor untuk bersikap adil dan tidak langsung menuduh, melainkan mengumpulkan bukti secara hati-hati. Menjaga integritas. Tanpa integritas, audit akan kehilangan nilai objektivitasnya. Dalam kondisi apapun, auditor harus mampu menjaga kebenaran dari fakta yang ditemukan, meskipun hasilnya mungkin tidak diinginkan oleh manajemen. Misalnya, ketika auditor menemukan bahwa suatu departemen tidak mematuhi kebijakan internal perusahaan, integritas mendorong auditor untuk melaporkan temuan tersebut tanpa tekanan eksternal. Fokus pada misi utama. Fokus utama dari audit adalah meningkatkan kinerja organisasi dan mengelola risiko dengan efektif. Seringkali, tantangan bisa mengaburkan pandangan auditor terhadap tujuan audit. Misalnya, ketika auditor melihat adanya kelemahan dalam manajemen risiko perusahaan, mereka harus mengalihkan fokus untuk memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan berdampak langsung pada pengelolaan risiko yang lebih baik. Rekomendasi yang objektif. Rekomendasi yang objektif merupakan salah satu kontribusi terbesar yang dapat diberikan auditor. Ini berarti memberikan rekomendasi yang berbasis data dan fakta yang dikumpulkan selama proses audit, bukan karena tekanan dari pihak-pihak tertentu. Contohnya, auditor menemukan bahwa sistem kontrol internal di Departemen IT lemah dan rawan terhadap serangan siber. Meski tim IT mungkin tidak setuju dengan temuan ini, auditor harus tetap objektif dalam menyampaikan risiko yang ada. Proporsionalitas dalam menerapkan solusi. Proporsionalitas adalah penting agar rekomendasi dapat dilaksanakan dengan efektif. Auditor harus memastikan bahwa solusi yang diusulkan sesuai dengan kapasitas organisasi dan relevan dengan masalah yang ditemukan. Misalnya, ketika auditor memberikan rekomendasi terkait pengendalian biaya operasional, mereka harus memastikan bahwa solusi tersebut sepadan dengan manfaat yang diharapkan. Sebelum memulai proses audit, penting untuk memastikan kesiapan organisasi. Ini termasuk menilai apakah manajemen memberikan dukungan penuh terhadap audit,
apakah sumber daya yang diperlukan mencukupi, serta apakah organisasi siap untuk menerima rekomendasi yang akan diberikan. Contohnya, ketika auditor melakukan audit di sebuah perusahaan retail dan manajemen tidak sepenuhnya mendukung akses ke data keuangan yang diperlukan, hal ini dapat menghambat keberhasilan audit. Dukungan manajemen merupakan faktor penentu keberhasilan audit. Tanpa keterlibatan dan dukungan aktif dari pihak manajemen, implementasi rekomendasi audit sering kali terabaikan. Misalnya, ketika rekomendasi perbaikan sistem pengendalian internal diajukan, manajemen harus mendukung penuh pelaksanaan perbaikan tersebut. Kendala sumber daya seringkali menjadi hambatan dalam audit, baik dalam bentuk kurangnya waktu, dana, atau personel yang kompeten. Misalnya, jika jumlah auditor terbatas, tim audit mungkin perlu menggunakan metode pengambilan sampel yang lebih efektif untuk menyelesaikan audit tepat waktu. Realistis dalam pendekatan. Auditor perlu memiliki pendekatan yang realistis dalam menyampaikan rekomendasi, memastikan bahwa saran yang diberikan dapat diimplementasikan oleh organisasi. Misalnya, auditor merekomendasikan peningkatan otomatisasi sistem. Namun, auditor juga harus memahami apakah perusahaan memiliki sumber daya untuk mengimplementasikan otomatisasi tersebut dalam jangka waktu tertentu. Monitoring tindak lanjut. Monitoring secara berkala diperlukan agar rekomendasi tidak hanya berakhir sebagai laporan tanpa tindakan. Contohnya, dalam audit manajemen risiko, auditor harus memantau apakah perusahaan telah menerapkan sistem mitigasi risiko yang disarankan. Faktor kunci: timing, auditor, dan tempat atau konteks. Waktu yang tepat dalam pelaksanaan audit adalah kunci untuk mencapai hasil yang optimal. Misalnya, melakukan audit keuangan setelah tutup buku tahunan, memberikan lebih banyak data dan insight dibandingkan audit yang dilakukan di tengah tahun. Auditor harus menyesuaikan timing audit agar relevan dan efisien dalam memberikan rekomendasi. Peran auditor. Kualitas dan keterampilan auditor memainkan peran penting dalam efektivitas audit. Auditor yang kompeten mampu melihat di luar data permukaan dan menggali lebih dalam untuk mengidentifikasi risiko serta peluang perbaikan. Tempat atau konteks organisasi. Lingkungan organisasi di mana audit dilakukan memengaruhi hasil audit secara signifikan. Misalnya, saat mengaudit sebuah perusahaan retail yang mengalami tantangan dengan pertumbuhan e-commerce, auditor perlu memahami bagaimana peralihan ke platform online memengaruhi proses distribusi dan penjualan. Dengan pemahaman konteks tersebut, auditor dapat menyarankan peningkatan pengelolaan stok serta sistem IT yang lebih efisien. Fleksibilitas adalah kunci untuk beradaptasi dengan situasi yang berubah di lapangan. Misalnya, saat audit, auditor menghadapi perubahan mendadak dalam struktur manajemen. Auditor harus beradaptasi dengan cepat dengan membangun hubungan kerja baru dan menyesuaikan fokus audit agar tetap relevan dengan perubahan tersebut. Arahan yang jelas dari auditor kepada tim sangat penting untuk menjaga keselarasan tujuan dan memastikan kolaborasi yang efektif selama proses audit. Misalnya, selama audit yang melibatkan banyak tim dari berbagai departemen, auditor memberikan arahan yang jelas tentang area yang harus diaudit, data yang harus dikumpulkan, dan tenggat waktu yang harus dipenuhi. Ini memastikan bahwa setiap anggota tim bekerja secara efektif dan tidak ada informasi yang terlewatkan. Fokus pada peningkatan nilai tambah. Auditor harus selalu berfokus pada bagaimana mereka bisa memberikan nilai tambah kepada organisasi. Bukan sekadar memenuhi persyaratan regulasi, tetapi bagaimana audit dapat membantu meningkatkan efisiensi, mengelola risiko, dan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan.
Esensi peran auditor modern. Peran auditor saat ini harus lebih proaktif dalam mengidentifikasi peluang untuk perbaikan dan inovasi, bukan hanya mencari kesalahan. Misalnya, saat melakukan audit keuangan, auditor tidak hanya mengidentifikasi ketidaksesuaian dalam laporan keuangan, tetapi juga memberikan solusi terkait efisiensi biaya yang bisa diimplementasikan untuk meningkatkan margin keuntungan perusahaan. Rekomendasi yang kontekstual. Rekomendasi yang diberikan oleh auditor harus selalu kontekstual, artinya sesuai dengan situasi dan kondisi organisasi yang diaudit. Misal, saat mengaudit sebuah startup teknologi, auditor menyadari bahwa sistem pengendalian keuangan yang digunakan kurang cocok untuk bisnis yang sedang berkembang cepat. Auditor kemudian merekomendasikan solusi teknologi yang fleksibel dan scalable untuk mendukung pertumbuhan startup tersebut tanpa memberatkan operasional sehari-hari. Manfaat jangka panjang. Setiap solusi yang ditawarkan auditor harus berfokus pada manfaat jangka panjang bagi klien dan para pemangku kepentingan. Misal, seorang auditor menemukan inefisiensi dalam proses pengelolaan rantai pasokan. Alih-alih memberikan solusi cepat seperti menambah staf, auditor merekomendasikan otomatisasi dalam proses pengadaan barang yang akan meningkatkan efisiensi operasional dalam jangka panjang dan mengurangi biaya tenaga kerja. Pengembangan profesional. Seiring dengan berkembangnya tantangan dalam dunia audit, pengembangan profesional menjadi hal yang sangat penting. Auditor harus terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka, baik dalam hal teknis maupun soft skills, untuk tetap relevan dan efektif. Kesabaran dan fleksibilitas sebagai kualitas auditor. Dalam menjalankan tugas audit, dua kualitas penting yang harus dimiliki oleh auditor adalah kesabaran dan fleksibilitas. Misalnya, ketika seorang auditor menemukan bahwa auditi belum siap memberikan laporan keuangan yang dibutuhkan, alih-alih merasa frustrasi, auditor yang sabar akan bekerja sama dengan tim auditi untuk menemukan solusi agar laporan bisa diselesaikan tepat waktu. Fleksibilitas dalam hal ini juga berarti menyesuaikan rencana audit tanpa mengorbankan kualitas hasil, mengatasi frustrasi dengan tenang. Seringkali, auditor dihadapkan pada situasi yang bisa menimbulkan frustrasi. Contoh paling umum adalah ketika temuan audit tidak segera ditindaklanjuti oleh pihak manajemen. Auditor yang mampu mengatasi frustrasi dengan tenang dan sabar, serta terus mendorong perbaikan secara proaktif, akan jauh lebih berhasil dalam mengimplementasikan rekomendasi. Adaptasi terhadap realitas yang dihadapi auditi. Fleksibilitas memungkinkan auditor untuk beradaptasi dengan realitas operasional yang dihadapi oleh auditi. Fleksibilitas bukan berarti kompromi, tetapi berusaha mencari pendekatan yang paling sesuai dengan kondisi organisasi. Menjaga standar di tengah fleksibilitas. Meskipun fleksibilitas penting, auditor harus tetap mampu menjaga standar dan prinsip profesional yang tidak boleh dikompromikan. Ini adalah garis tipis yang perlu dijaga agar fleksibilitas dalam proses audit tidak mengurangi integritas audit itu sendiri. Misal, dalam audit operasional, auditor menemukan bahwa beberapa prosedur dalam departemen produksi tidak sesuai dengan SOP perusahaan. Meskipun manajemen meminta auditor untuk lebih longgar terhadap aturan tersebut, auditor tetap menjaga standar dengan merekomendasikan penyesuaian SOP agar efisien tanpa melanggar kebijakan utama. Kesimpulan, profesionalisme dan fleksibilitas dalam audit. Dua kualitas yang sangat esensial bagi auditor adalah profesionalisme dan fleksibilitas. Profesionalisme memastikan bahwa auditor selalu menjalankan tugasnya dengan integritas,
sementara fleksibilitas memungkinkan auditor untuk beradaptasi dengan perubahan situasi atau kondisi yang tak terduga. Fokus pada solusi yang relevan. Memberikan solusi yang relevan sangat penting dalam audit. Meskipun solusi tersebut mungkin memerlukan waktu untuk diimplementasikan, penting bagi auditor untuk mengusulkan solusi yang tidak hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang. Keterampilan auditor yang kompeten. Auditor yang memiliki keahlian teknis serta kemampuan manajerial akan lebih dihargai baik oleh klien maupun kolega. Manajemen ekspektasi klien. Salah satu keterampilan penting bagi auditor adalah manajemen ekspektasi klien. Dalam banyak kasus, auditi memiliki harapan yang tidak realistis mengenai hasil audit atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Auditor harus mampu berkomunikasi secara bijaksana untuk menjelaskan apa yang dapat dicapai dalam kerangka waktu dan ruang lingkup audit, serta mengelola harapan mereka agar realistis. Kesimpulannya, profesionalisme dan fleksibilitas merupakan dua kualitas utama yang harus dimiliki oleh setiap auditor dalam menghadapi tantangan audit yang kompleks. Dengan fokus pada solusi yang relevan dan kemampuan untuk mengelola ekspektasi secara bijak, auditor dapat memberikan nilai tambah yang signifikan bagi organisasi dan membangun hubungan kerja yang saling menguntungkan dengan auditi. Call to action. Perbarui keterampilan dan kolaborasi untuk sukses dalam auditing.